Selamat siang, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah Pertama dengan topik Inventories Additional Valuation Issues. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Devaratri Pramaswari dengan NPM akhir 048. Saya Zahra Aulia dengan NPM akhir 155. Perkenalkan, nama saya Maria Kristina Yamani dengan 3 digit NPM akhir 166. Saya Teresia Stefani Simbolon dengan 3 digit NPM terakhir 172. Perkenalkan, nama saya Lali Kristabella dengan NPM akhir 265. Saya Naila Syarani Fauzia dengan NPM 3 digit akhir 301. Saya akan menjelaskan tentang lower of cost or net realizable value, di mana persediaan normalnya dicatat sebesar harga perolehan yang didapat, namun jika nilai persediaan turun di bawah harga perolehannya itu disebabkan karena barang usang, perubahan harga, atau kerusakan pada barang itu. Jadi LCNRV ini adalah aturan yang menyatakan persediaan yang harus dicatat pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau nilai realisasi bersih. Nah, nilai realisasi bersih itu adalah jumlah bersih yang diharapkan perusahaan untuk diperoleh dari penjualan persediaan. Nilai realisasi bersih ini secara spesifiknya itu artinya perkiraan harga jual dalam kegiatan bisnis normal dikurangi perkiraan biaya untuk menyelesaikan dan melakukan penjualan. Sebagai ilustrasi, anggaplah Mender AG memiliki persediaan barang jadi dengan biaya 950 euro, nilai jual sebesar 1000 euro, dan estimasi biaya penyelesaian sebesar 50 euro, serta estimasi biaya penjualan sebesar 200 euro. Nah, nilai realisasi bersihnya itu dapat dihitung dengan inventory value unfinished sebesar 1000 euro dikurangi dengan estimated cost of completion sebesar 50 euro dan estimated cost to sell sebesar 200. Jadi nilai realisasi bersihnya itu dapat didapati sebesar 750 euro. Nah, karena biaya awalnya itu sebesar 950 euro, lebih besar daripada nilai realisasi bersih yang kita dapati sebesar 750 euro, maka persediaan itu akan dilaporkan di 750 euro dan dicatat sebagai kerugian write down sebesar 200 euro. Nah, pada ilustrasi ini ditunjukkan bagaimana perusahaan menerapkan aturan lower of cost or net realizable value pada setiap item persediaan yang ada. Nah, setiap jenis persediaan itu dibandingkan antara biaya perolehan atau cost dengan net realizable value. Kemudian dipilih yang lebih rendah. Sebagai contoh untuk spinach cost sebesar 80.000 lebih rendah dibandingkan NRV-nya sebesar 720.000, sehingga digunakan nilai cost yaitu 80.000. Untuk carrots cost-nya itu sebesar 100.000, juga lebih rendah daripada NRV-nya sebesar 110.000, sehingga tetap digunakan nilai cost yaitu 100.000. Nah, namun untuk cut beans NRV-nya itu sebesar 40.000, lebih rendah dari cost sebesar 50.000, sehingga digunakan NRV-nya itu sebesar 40.000. Nah, hal yang sama itu terjadi pada peas, di mana NRV-nya itu sebesar 72.000, lebih rendah dari cost sebesar 90.000, sehingga digunakan yang 72.000 NRV-nya. Dan untuk mixed vegetables, NRV-nya itu sebesar 92.000, lebih rendah dari cost sebesar 95.000, sehingga digunakan NRV sebesar 92.000. Setelah seluruh item dibandingkan, total persediaan yang dilaporkan adalah sebesar 384.000. Nah, dari ilustrasi ini dapat dilihat bahwa tidak semua persediaan mengalami penurunan nilai. Namun untuk item yang NRV-nya lebih rendah dari cost, selisihnya itu diakui sebagai kerugian. Kemudian kita lanjut ke metode penerapan LCNRV, di mana metode penerapan LCNRV ini terdiri dari 3, yaitu per item, per kelompok, dan total persediaan. Nah, pada metode per item, setiap persediaan dibandingkan satu per satu sehingga tidak ada kerugian yang tertutupi dan menghasilkan nilai yang paling rendah yaitu sebesar 384.000 yen. Nah, pada metode kelompok, sebagian kenaikan nilai menutupi penurunan sehingga nilainya menjadi 394.000 yen. Sedangkan pada metode total, seluruh kenaikan nilai menutupi penurunan sehingga menghasilkan nilai paling tinggi yaitu sebesar 415.000 yen.
Oleh karena itu, metode per item lah yang dianggap paling konservatif karena tidak menyembunyikan kerugian sedikit pun. Nah, kemudian dalam mencatat penurunan nilai persediaan ke net realizable value, terdapat dua metode, yaitu metode HPP atau cost of goods sold method dan metode kerugian atau loss method. Nah, pada metode HPP, penurunan nilai persediaan itu langsung dimasukkan ke dalam akun HPP. Jadi jurnalnya itu adalah cost of goods sold debit dan inventornya di kredit. Nah, kemudian pada metode kerugian atau loss method, nah penurunan nilai persediaannya itu dicatat secara terpisah sebagai kerugian. Nah, jurnalnya itu loss due to decline inventory to net realizable value, debit, dan inventorinya di kredit. Kemudian dalam penyajian laporan laba rugi menggunakan metode HPP, kerugian tidak terlihat secara terpisah karena sudah digabung dalam harga pokok penjualan. Contohnya itu penjualan sebesar 200 euro, HPP-nya itu 120 euro, sudah termasuk penurunan nilai dan laba kotornya itu didapati sebesar 80.000 euro. Nah, kemudian dalam laporan laba rugi metode kerugian ditampilkan secara terpisah sehingga lebih transparan. Nah, cara penyajiannya itu adalah penjualan sebesar 200.000 euro, HPP sebesar 108.000 euro, didapati laba kotornya itu sebesar 92.000 euro, dan kerugiannya itu sebesar 12.000 euro, dan dapat laba bersih tetapnya itu sebesar 80.000 euro. Meskipun kedua metode ini memiliki penyajian yang berbeda, laba bersih yang dihasilkan mereka itu tetap sama. Perbedaannya itu hanya terletak pada apakah kerugian itu ditampilkan secara terpisah atau digabung dalam akun HPP. Kemudian dalam metode tunjangan atau use of an allowance, perusahaan itu tidak langsung mengurangi akun persediaan, tetapi menggunakan akun cadangan yang disebut dengan allowance to reduce inventory to NRV. Nah, sebagai contoh, jika terjadi penurunan nilai sebesar 12.000, maka perusahaan mendebit kerugian dan mengkredit allowance sebesar 12.000. Jurnalnya itu loss due to decline of inventory to net realizable value debit dan allowance to reduce inventory to net realizable value di kredit. Dalam neraca, penyajiannya dalam neraca, persediaan tetap disajikan sebesar biaya perolehan tetapi dikurangi dengan allowance sehingga menunjukkan nilai bersihnya. Metode ini lebih transparan karena nilai cost dan penurunannya terlihat secara terpisah. Kemudian pada recovery of inventory loss atau pemulihan kerugian persediaan, jika pada periode berikutnya nilai realisasi bersih atau NRV-nya itu meningkat, maka perusahaan dapat melakukan pemulihan atas penurunan nilai persediaan yang sebelumnya diakui. Namun jumlah pemulihan dibatasi hanya sebesar kerugian yang telah dicatat sebelumnya, sehingga tidak melebihi biaya perolehan awal. Sebagai contoh, nilai persediaan Ricardo itu meningkat dari 70.000 euro menjadi 74.000 euro, sehingga dilakukan pemulihan sebesar 4.000 euro. Nah, pencatatan di jurnalnya itu adalah debitnya allowance to reduce inventory to net realizable value sebesar 4.000 euro, dan kreditnya itu recovery of inventory loss sebesar 4.000 euro. Baik, saya akan menjelaskan terkait valuation basis. Di sini terdapat net realizable value, di mana sebagian besar perusahaan mencatat persediaan menggunakan metode LCNRV atau Lower of Cost or Net Realizable Value. Namun dalam kondisi tertentu, perusahaan bisa langsung menggunakan NRV atau nilai realisasi bersih. Nah, NRV ini digunakan saat biaya sulit ditentukan, lalu barang mudah dijual dengan harga pasar yang jelas, dan produk bersifat seragam atau interchangeable. Berikutnya ada persediaan pertanian atau agricultural inventory. Dalam IFRS, aktivitas pertanian ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada aset biologis. Contohnya seperti sapi, domba, pohon buah, dan tanaman kapas. Lalu, nanti ini akan dicatat sebagai aset tidak lancar dan akan diukur pada saat awal pengakuan dan setiap akhir periode.
dan menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau NRV. Dampaknya, pada perubahan nilai, ini akan dicatat sebagai laba atau rugi di laporan laba rugi. Lalu yang kedua ada hasil panen atau agricultural produce. Contohnya seperti susu, wol, buah, dan kapas. Diukur pada saat panen dan akan dinilai dengan NRV. Setelah itu, dianggap sebagai biaya persediaan. Selanjutnya diperlakukan seperti persediaan biasa. Berikutnya di sini ada contoh kasus yaitu peternakan susu. Di sini perusahaan membeli sapi perah dengan nilai awal 460.000 euro. Lalu kenaikan nilai sebesar 35.000 euro dan penurunan karena proses produksi atau panen sebesar 1.200 euro. Lalu setelah dikurangkan dapatlah perubahan nilai tercatat sebesar 33.800. Dan nilai tercatat ini awal akan ditambahkan dengan perubahan nilai tercatat, maka dapatlah nilai tercatat akhir sebesar 493.800 euro. Lalu setelah itu didapatkan susu dipanen pada bulan Januari sebesar 36.000 euro. Nah, ini akan masuk kepada persediaan, lalu nanti ketika dijual, pencatatannya menjadi penjualan sebesar 38.500 euro dengan HPP 36.000 euro dan laba menjadi 2.500 euro. Berikutnya ada commodity broker trades, yaitu perusahaan yang membeli dan menjual komoditas seperti kopi, gandum, atau minyak dengan tujuan memperoleh keuntungan dari perubahan harga dalam jangka pendek. Karena persediaan mereka cepat diperjualbelikan dan memiliki harga pasar yang jelas. Metode yang digunakan adalah net realizable value atau NRV, yaitu nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Perubahan nilai persediaan akibat fluktuasi harga langsung diakui dalam laba rugi, meskipun barang belum dijual. Hal ini membuat laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi pasar saat ini. Namun, jika perusahaan mulai melakukan proses tambahan seperti pengolahan atau pengemasan, maka tidak lagi dianggap sebagai broker trade dan harus kembali menggunakan metode LCNRV seperti persediaan biasa. Baik, berikutnya ada Relative Standalone Sales Value atau RSSV. RSSV ini digunakan ketika perusahaan membeli beberapa aset dalam satu paket atau lump sum dengan harga total. Karena setiap unit memiliki nilai yang berbeda, biaya tidak dapat dibagi rata. Oleh karena itu, alokasi biaya dilakukan berdasarkan proporsi nilai jual masing-masing unit. Metode ini menghasilkan pembebanan biaya yang lebih akurat dan mencerminkan perbedaan kualitas atau nilai dari setiap unit. Selain itu, laba yang dihasilkan juga menjadi lebih realistis. Sebagai ilustrasi, jika total biaya $1 juta dan total nilai jual sebesar $2.500.000, maka rasio biaya adalah 40%. Rasio ini dapat digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan dan nilai persediaan akhir. Berikutnya, purchase commitments, yaitu kontrak pembelian barang di masa depan. Pada umumnya, kontrak ini tidak langsung dicatat sebagai aset atau liabilitas karena masih bersifat eksekutori atau belum ada kewajiban yang dipenuhi. Namun, jika kontrak tidak dapat dibatalkan dan harga kontrak lebih tinggi dari harga pasar, maka perusahaan harus mengakui kerugian dan mencatat liabilitas pada periode terjadinya penurunan harga. Sebaliknya, jika kondisi harga membaik, liabilitas dapat dikurangi dan diakui sebagai keuntungan. Untuk mengurangi risiko kerugian akibat perubahan harga, perusahaan dapat melakukan hedging, yaitu membuat kontrak lain yang berlawanan untuk menyeimbangkan risiko tersebut. Teman-teman, dalam akuntansi, tidak selamanya kita bisa menghitung stok barang secara fisik setiap saat karena hal itu melelahkan dan juga mahal. Nah, gross profit method ini adalah jalan pintas untuk menebak atau mengestimasi berapa sisa stok kita di gudang. Caranya sederhana, kita melihat berapa banyak yang kita punya di awal, kemudian tambah pembelian, lalu dikurangi dengan nilai modal dari barang yang sudah terjual. Mengenai persentase, ada hal yang sering membingungkan yaitu beda antara markup
dan gross profit margin. Markup itu berdasarkan harga beli atau biaya, sedangkan margin itu berdasarkan harga jual. Nah, dalam metode ini, kita harus pakai persentase berdasarkan harga jual. Nah, kalau data yang kita punya adalah markup biaya, kita harus konversi dulu pakai rumus yang ada di slide agar estimasi persediaan akhirnya tidak salah. Selanjutnya ada evaluasi dan keterbatasan. Namun perlu diingat, metode ini itu tidak boleh digunakan untuk laporan keuangan akhir tahun yang resmi. Kenapa? Karena ini hanyalah estimasi. Selain itu, kalau perusahaan kita menjual macam-macam barang, misalnya ada yang labanya besar, ada yang labanya kecil, kita tidak bisa pakai satu angka rata-rata saja. Kita harus hitung per kategori supaya hasil lebih akurat. Lanjut, ada barter. Bagaimana kalau ada barang yang tidak laku atau rusak? Nah, biasanya manajer akan menjual murah ke pengepul dan rugi besar. Namun, ada tren menarik yaitu corporate barter. Daripada dijual rugi, barang itu ditukar dengan voucher atau kredit iklan. Jadi, perusahaan tetap dapat manfaat yang nilainya jauh lebih tinggi daripada sekedar menjual rongsok barang tersebut. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas tentang Retail Inventory Method atau metode persediaan eceran. Nah, metode ini digunakan oleh perusahaan retail besar yang memiliki ribuan jenis barang yang kemudian sulit menghitung biaya tiap barang satu persatu. Contohnya dari perusahaan retail besar ini seperti Carrefour, Walmart, Debenhams, dan Bloomingdale's. Nah, mereka ini menggunakan metode persediaan eceran itu untuk memperkirakan nilai persediaan akhir dengan cara yang lebih cepat dan juga lebih praktis. Jadi, metode persediaan eceran itu adalah metode estimasi persediaan akhir dengan menggunakan harga jual eceran, lalu dikonversi menjadi biaya. Nah, metode ini sangat membantu perusahaan untuk mengetahui nilai persediaan tanpa harus menghitung biaya setiap barang satu persatu. Nah, oleh karena itu, metode ini tuh sangat cocok untuk digunakan oleh perusahaan retail besar. Yang selanjutnya adalah langkah perhitungan Retail Inventory Method. Yang pertama, dengan menghitung barang tersedia untuk dijual. Yang kedua, jumlah tersebut dikurangi penjualan sehingga memperoleh persediaan akhir berdasarkan harga eceran. Kemudian langkah yang ketiga yaitu adalah menghitung rasio biaya terhadap harga eceran. Dan langkah yang terakhir yaitu adalah rasio pada langkah ketiga dikalikan dengan persediaan akhir eceran sehingga diperoleh nilai persediaan akhir berdasarkan biaya. Baik, berikut ini adalah contoh dari Retail Inventory Method. Nah, pada contoh ini persediaan awal diketahui sebesar 14.000 pound sterling, kemudian purchases sebesar 63.000 pound sterling, kemudian menghasilkan goods available for sale atau barang tersedia untuk dijual dengan biaya sebesar 77.000 pound sterling. Nah, sedangkan pada harga eceran atau retail itu totalnya sebesar 110.000. Kemudian setelah dikurangi dengan penjualan sebesar 85.000 menghasilkan persediaan akhir pada harga eceran sebesar 25.000. Lalu kemudian dihitung rasio biaya terhadap eceran yaitu 77 pound sterling. 77.000 pound sterling dibagi 110.000 pound sterling menghasilkan 70%. Nah, kemudian untuk mencari persediaan akhir yaitu hasil dari rasionya tadi 70% dikalikan dengan ending inventory sebesar 25.000 pound sterling menghasilkan hasil akhir persediaan akhir sebesar 17.500 pound sterling. Nah, pada metode ini itu terdapat beberapa istilah penting. Yang pertama ada markup, yaitu kenaikan harga jual dari harga awal. Kemudian markdown, yaitu penurunan harga jual. Yang ketiga ada markup cancellation, yaitu adalah pembatalan atau penurunan kembali harga yang sebelumnya dinaikkan. Yang keempat ada markdown cancellation, yaitu adalah pembatalan penurunan harga atau kenaikan kembali harga setelah diskon berakhir. Nah, istilah-istilah ini itu penting karena perubahan harga mempengaruhi perhitungan persediaan. Kemudian di sini ada contoh dari retail method konsep.
Nah, di sini ada toko pakaian desainer baru membeli 100 kemeja dari Marway Group. Biaya kemeja tersebut adalah 1.500 euro atau 15 euro per potong. Toko desainer menetapkan harga jual sebesar 30 euro per potong. Nah, karena kemejanya laku cepat, manajer menambahkan markup sebesar 5 euro per potong. Namun, markup ini membuat harga terlalu tinggi bagi pelanggan dan penjualan melambat. Manajer lalu menurunkan harga menjadi 32 euro. Nah, jadi di sini dapat dilihat bahwa toko pakaian desainer ini melakukan dengan harga awal sebesar 30 euro per potong, melakukan markup sebesar 5 euro per potong. Nah, kemudian karena penjualannya melambat, itu manajer itu menurunkan harga menjadi 32 euro, di mana di sini disebutnya sebagai markup cancellation sebesar 3 euro. Sebulan kemudian, manajer menurunkan harga sisa kemeja yang sebelumnya menjadi 23 euro. Jika manajer kemudian menaikkan harga menjadi 24 euro, maka terjadi pembatalan markdown atau markdown cancellation sebesar 1 euro. Jadi, dapat diketahui bahwa manajer menurunkan harga sisa kemeja menjadi 23 euro di sini. Itu terjadi markup cancellation sebesar 2 euro dan juga markdown sebesar 7 euro. Kemudian jika manajer kemudian menaikkan harga menjadi 24 euro, maka terjadi markdown cancellation sebesar 1 euro. Dalam inventory method itu terdapat dua metode dalam perhitungannya. Yang pertama ada conventional method atau biasa kita kenal dengan lower cost of net realizable value dan juga cost method. Nah, pada conventional method itu ya di sini kita hanya mempertimbangkan net markup-nya saja dalam perhitungan rasio. Nah, nantinya nilai rasio itu akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan cost method, dan tentunya nilai persediaan akhirnya juga akan menjadi lebih rendah dan konservatif. Lalu di sini terdapat dua asumsi, yang ada asumsi A dan asumsi B. Nah, untuk asumsi A itu adalah perhitungan rasio di mana hanya mempertimbangkan net markup-nya saja, termasuk juga markup cancellation. Dan asumsi B itu perhitungan rasio di mana mempertimbangkan keduanya, mempertimbangkan net markup maupun net markdowns. Nah, di sini terdapat data baik itu cost maupun retail dari beginning inventory hingga markdown cancellation. Nah, untuk net markup hingga markdown itu hanya masuk ke retail, kolom retail, karena di sini markup itu karena di sini markup itu menaikkan harga atau berpengaruh pada harga jual ke pelanggan dan tidak secara otomatis berpengaruh pada tagihan dari supplier ke perusahaan. Selanjutnya untuk perhitungan asumsi A yang dimana hanya mempertimbangkan net markup-nya saja. Nah, di sini kita sudah ketemu nilai merchandise available for sale-nya. Itu untuk cost, untuk nilai cost sebesar 20.500 dan nilai retailnya itu sebesar 36.000. Nah, di sini kan terdapat tadi di data terdapat markup sebesar 3.000 dan markup cancellation itu sebesar 1.000. Lalu kita kurangkan yang hasilnya kita kurangkan 3.000 dikurang dengan 1.000 yang menghasilkan net markup sebesar 2.000. Kita taruh di kolom retail karena itu berpengaruh pada harga penjualannya. Di sini kita ketemu untuk perhitungan cost to retail ratio dengan membagikan 20.500 dibagi dengan 38.000 sebesar 53,9%. Nah, di sini kita lanjut untuk menghitung ending inventory karena di sini kita butuh perhitungan atau pertimbangan keduanya, baik itu markup dan markdown. Nah, di sini kita lanjut untuk menghitung atau mengurangi dengan markdown-nya. Di sini dari data itu terdapat markdown sebesar 2.500 dan markdown cancellation itu sebesar 2.000. Nah, di sini kita kurangkan maka menghasilkan net markdown sebesar 500. Nah, nilai 500 itu kita masukkan ke kolom retail yang nantinya lalu kita kurangkan yang tadi setelah pertimbangan markup itu nilai retailnya 38.000, kita kurangkan dengan net markdown-nya sebesar 500. Maka kita dapat di sini nilai retailnya itu sebesar 37.500. Untuk cost-nya itu tetap sebesar 20.500. Nah, di sini kita menghitung cost ratio dengan asumsi B, yang dimana
menggunakan dua pertimbangan, baik itu markdown dan markup. Itu kita bagikan 20.500 dengan 37.500 menghasilkan angka sebesar 54,7%. Nah, di sini untuk perhitungan ending inventory itu kita kurangkan dengan salesnya atau penjualannya sebesar 25.000. Jadi untuk ending inventory-nya itu 37.500 dikurangkan dengan 25.000 itu sebesar 12.500. Untuk hasil ending inventory menggunakan conventional method itu kita berarti menggunakan asumsi A, di mana di situ nilai rasionya itu lebih rendah dibandingkan dengan nilai rasio B, dan conventional itu kan hanya mempertimbangkan nilai markupnya saja. Jadi 12.500 ini kita kalikan dengan 53,9%, itu menghasilkan angka 6.737,50 dolar, dan asumsi B itu menggunakan cost method itu sebesar 6.837,50 didapat dari 12.500 nilai ending inventory-nya dikalikan dengan tadi cost rasionya sebesar 54,7%. Metode yang paling umum digunakan itu adalah metode yang menggunakan LCNRP atau conventional method, di mana hanya mempertimbangkan markupnya saja. Nah, di sini suatu perusahaan itu menaikkan harga atau menaikkan harga suatu item itu karena ada kenaikan value atas item tersebut. Di sini, pada metode LCNRP itu adanya penurunan pada nilai atau item tersebut itu dianggap sebagai current loss, sehingga tidak dihitung saat perhitungan cost rasionya. Nah, makanya pada cost rasionya itu hasilnya akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan cost method. Di sini terdapat beberapa perbedaan antara cost method dan juga conventional method. Untuk conventional method itu rasionya itu dihitung dengan mempertimbangkan net markupnya saja. Dan untuk cost method itu mempertimbangkan keduanya, baik itu net markup dan juga net markdown. Nah, untuk markdownnya, untuk conventional method itu markdown dianggap sebagai kerugian periode berjalan, jadi bukan bagian dari harga normal. Nah, sedangkan cost method itu markdown dianggap sebagai bagian dari siklus harga normal, jadi tidak ada perlakuan khusus. Dan untuk hasil atau nilai inventory-nya untuk conventional method itu nanti di akhir periode atau ending inventory-nya itu hasil akan lebih rendah dan konservatif. Sedangkan di cost method itu ending inventory-nya lebih tinggi dan mendekati average cost. Selanjutnya adalah format dari conventional retail inventory method yang digunakan oleh Infusion SA. Nah, di sini ada net markup sebesar 2.000, itu hasil dari markup dikurangkan dengan markup cancellation-nya sebesar 2.000. Kita jumlahkan di sini untuk nilai cost-nya itu sebesar 20.500 karena untuk markup itu dia tidak berpengaruh ya. Untuk retailnya itu sebesar 38.000. Jadi 36.000 ditambahkan dengan markup-nya tadi. Lalu untuk menghitung sampai dengan ending inventory, tetap kita menggunakan markdown. Kita dapat net markdown sebesar 500 yang seperti di asumsi B tadi. Maka di sini untuk nilai retailnya, total nilai retailnya itu 37.500. Dan kita kurangkan dengan salesnya sebesar 25.000, kita ketemu ending inventory sebesar 12.500. Untuk menghitung ending inventory-nya, karena kita menggunakan conventional method, maka kita menggunakan cost to retail ratio yang 53,9%. Itu didapat dari cost of goods available dibagi dengan original retail price of goods available plus net markups. Itu 20.500 dibagi dengan 38.000 menghasilkan nilai sebesar 53,9%. Untuk ending inventory-nya itu kita kalikan persentase tadi dengan ending inventory at retail-nya sebesar 12.500. Hasilnya hasil akhir inventory-nya itu sebesar 6.737,50. Baik, materi yang selanjutnya adalah special items related to retail method. Yang pertama ada freight in, yaitu adalah menambah biaya pembelian. Yang kedua, retur pembelian mengurangi biaya dan eceran. Diskon pembelian mengurangi biaya pembelian. Retur penjualan kotor. Transfer masuk, yaitu adalah dicatat sebagai pembelian. Kekurangan normal seperti rusak, pecah, dan susut itu mengurangi kolom eceran, dan juga kekurangan abnormal mengurangi biaya dan eceran dicatat sebagai kerugian.
Dan juga yang terakhir ada diskon karyawan, mengurangi kolom eceran. Selanjutnya yaitu evaluation of retail inventory. Nah, di sini ada 4 alasan utama kenapa perusahaan besar seperti Carrefour, Marks and Spencer, dan juga department store itu menggunakan metode ini. Yang pertama karena perusahaan dapat menghitung laba tanpa stok opname fisik. Nah, jadi di sini perusahaan bisa membuat laporan keuangan interim atau bulanan itu tanpa harus menutup toko dan menghitung semua barang secara fisik. Lalu yang kedua itu sebagai alat kontrol untuk mendeteksi kehilangan inventory. Caranya yaitu dengan membandingkan nilai dari estimasi inventory dari retail method dengan hitung fisik aktualnya. Lalu yang ketiga itu adalah mengatur kuantitas barang di tangan. Nah, di sini manajemen itu bisa memantau apakah stok itu terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang keempat itu adalah informasi untuk keperluan asuransi. Nah, jadi jika perusahaan nanti sewaktu-waktu terjadi bencana seperti kebakaran atau banjir, perusahaan ini bisa segera memberikan estimasi terkait nilai inventory yang hilang kepada perusahaan asuransi. Nah, karena datanya sudah ada dari perhitungan retail metode tersebut. Lalu, keterbatasannya atau hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama adalah efek averaging. Efek averaging ini adalah masalah terbesar atau bisa kita bilang keterbatasan yang paling krusial, di mana metode ini tuh menghitung satu rasio tunggal untuk seluruh departemen atau toko. Nah, masalahnya berbagai departemen itu punya gross profit yang berbeda-beda. Nah, di sini untuk solusinya itu menggunakan perusahaan besar itu harus menerapkan retail method per departemennya atau per kategori produknya yang gross profitnya serupa. Lalu yang kedua itu asumsi distribusi yang harus terpenuhi. Nah, metode ini tuh berasumsi bahwa campuran barang di ending inventory itu mirip dengan campuran barang yang tersedia untuk dijual. Nah, jika tidak, maka misalnya barang mahal itu lebih banyak terjual daripada yang murah, dan hasil estimasinya itu bisa meleset. Yang terakhir itu hasil retail method itu hanya berupa estimasi. Nah, IFRS itu tetap mensyaratkan perusahaan untuk melakukan stok opname fisik secara berkala sebagai verifikasi tambahan. Jadi jika ada perbedaan signifikan antara estimasi dengan perhitungan fisik, perusahaan itu bisa menjelaskan selisihnya. Di sini saya akan membahas presentation of inventory. Jadi, inventory adalah persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk dijual maupun untuk diproses. Inventory dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama yaitu raw materials atau bahan baku. Bahan baku adalah bahan dasar yang belum diolah, misalnya kayu, kain, atau bahan mentah lainnya. Lalu yang kedua, work in process atau barang dalam proses. Ini adalah barang yang sedang diproduksi tetapi belum selesai. Lalu yang terakhir, finished goods atau barang jadi. Barang jadi adalah barang yang sudah siap untuk dijual ke customer. Selanjutnya, apa saja yang harus diungkapkan oleh perusahaan terkait persediaan dalam laporan keuangan? Yang pertama, yaitu kebijakan akuntansi. Perusahaan harus menjelaskan metode yang digunakan seperti FIFO atau average. Yang kedua, klasifikasi persediaan. Perusahaan menunjukkan total persediaan beserta rinciannya seperti bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketiga, nilai tercatat. Persediaan dilaporkan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara cost dan nilai realisasi bersih. Yang keempat, biaya persediaan atau COGS. Perusahaan mengungkapkan berapa persediaan yang diakui sebagai beban selama periode tersebut. Lalu yang kelima, write-down dan reversal. Perusahaan menjelaskan jika ada penurunan nilai persediaan dan pemulihannya kembali. Lalu yang terakhir, jaminan. Apakah persediaan digunakan sebagai jaminan utang atau tidak? Selanjutnya, inventory valuation. Inventory dinilai dengan prinsip lower of cost or net realizable value atau NRV. Artinya, perusahaan harus memilih nilai yang lebih rendah antara harga perolehan atau cost atau nilai yang bisa didapat dari penjualan atau NRV. Untuk mencari NRV, rumusnya yaitu harga jual dikurangi dengan
biaya untuk menyelesaikan dan menjual barang. Slide selanjutnya menunjukkan bagaimana perusahaan Lectra melaporkan nilai persediaannya dalam laporan keuangan. Pertama, kita lihat nilai persediaan sebelum penyesuaian. Itu ada raw material sebesar 29.976 euro, lalu finished good dan work in process-nya 13.354 euro, dan totalnya itu 43.330 euro. Ini disebut gross value, yaitu nilai awal inventory. Kemudian ada write down, raw materials-nya sebesar 4.564 euro, finished good dan WIP-nya 4.440, lalu totalnya 9.004 euro. Write down terjadi karena nilai barang turun, misalnya ada kerusakan barang atau barang yang tidak laku. Lalu setelah dikurangi write down, diperoleh raw material sebesar 25.412 euro dan finished good serta WIP-nya 8.914 euro. Totalnya itu 34.326 euro. Ini adalah nilai persediaan yang dilaporkan di laporan keuangan nanti. Contoh yang kedua ada dari perusahaan Pernod Ricard. Berbeda dengan contoh sebelumnya, yaitu perusahaan Lectra yang hanya menunjukkan nilai akhir, di contoh ini kita bisa melihat pergerakan inventory dari awal sampai akhir tahun. Di sini ada kolom beginning of year atau stok awal, lalu change in gross value, yaitu penambahan produksi atau pembelian. Selanjutnya change in impairment atau penurunan nilai. Foreign exchange itu pengaruh kurs, other movement perubahan lain, dan yang terakhir end of year atau stok akhir. Tabel ini menjelaskan kenapa angka inventory bisa berubah. Lalu selanjutnya di sini ada raw material, work in process, dan finished good. Ini menunjukkan komposisi inventory perusahaan. Jadi di sini terlihat total inventory akhirnya yaitu 5.305 euro. Ini adalah angka yang dilaporkan di laporan posisi keuangan nanti. Kemudian ada analysis of inventory. Jadi persediaan memiliki dampak ekonomi yang sangat penting, jadi perusahaan harus mengolahnya dengan sangat baik. Di sini ada trade-off atau dua sisi. Jadi kalau persediaannya terlalu banyak, biaya yang dikeluarkan akan semakin tinggi. Tetapi kalau persediaan terlalu sedikit, bisa terjadi stock out dan kehilangan penjualan. Jadi dua-duanya sama-sama punya risiko. Lalu, untuk mengatasi hal ini, perusahaan menggunakan rasio yaitu inventory turnover dan average day to sell. Tujuannya untuk mencari keseimbangan supaya persediaan tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit. Sekarang kita masuk ke inventory turnover, yaitu rasio untuk mengukur seberapa cepat persediaan terjual. Rumusnya yaitu cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Nah, di sini ada contoh inventory awalnya 80.000, inventory akhir 120.000, dan COGS-nya 400.000. Untuk mencarinya, kita bisa mencari average inventory-nya terlebih dahulu, yaitu dengan cara 80.000 ditambah 120.000 lalu dibagi dengan 2. Hasilnya itu 100.000. Setelah itu 400.000 dibagi dengan hasilnya tadi 100.000, jadi 400.000 dibagi dengan 100.000, hasilnya itu jadi 4. Artinya persediaan berputar sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Setelah kita tahu inventory turnover, sekarang kita lihat berapa lama rata-rata barang terjual. Rumus untuk mencari average days to sell yaitu 365 hari dibagi dengan inventory turnover. Artinya kita menghitung berapa hari rata-rata barang berada di gudang sebelum terjual. Dari contoh sebelumnya, inventory turnover yang kita dapatkan 4.
Nah, sekarang mencari average day-nya, tinggal 365 hari dibagi dengan 4, hasilnya itu 91,25. Artinya rata-rata barang terjual sekitar kurang lebih 91 hari. Semakin kecil jumlah hari berarti semakin cepat barang terjual dan semakin efisien.